Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Cerita Kita Channel. Ini video lanjutan, temanya lanjutan yang kemarin, yaitu kemarin tentang neraka dunia. Sekarang temanya adalah surga dunia. Mungkin berbeda dengan kebanyakan pemikiran orang-orang. Surga dunia versi Cerita Kita Channel ya seperti ini, pasti beda. Oke, sebelum dilanjut, silakan yang belum subscribe dulu. Jangan lupa tekan juga loncengnya. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah super chat, super stiker, dan juga yang sudah langganan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang belum, tinggal diklik aja. Klik yang tulisannya gabung dan klik yang ada logo dolarnya, juga logo kadonya. Oke, dilanjut. Seperti apa sih yang namanya surga dunia itu? Di Cerita Kita Channel seperti biasa, konsepnya simpel-simpel sekali. Tanpa adanya ketenangan sejati, tanpa adanya ketentraman sejati, tanpa adanya kedamaian sejati, itu sudah pasti kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga dunia. Kunci untuk bisa merasakan nikmatnya surga dunia adalah ketenangan sejati, ketentraman sejati, juga kedamaian sejati. Jika di diri kita belum tenang, otomatis diri kita pasti akan gelisah terus, akan was-was terus, akan khawatir terus, akan muncul rasa ketakutan. Itulah alasannya kenapa tanpa adanya ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sejati tak akan terwujud surganya dunia. Karena alasannya itu banyak contoh nyata, bukti nyata di sekitar kita. Jangan jauh-jauh, diri kita aja dulu, jangan kepada orang lain dulu. Marilah kita bercermin kepada diri kita sendiri ini. Kita ambil contoh dari diri kita sendiri. Silakan menyimak. Di saat diri kita punya keinginan, punya kehendak supaya menjadi kenyataan, di saat keinginan kita tidak terwujud di alam nyata ini, maka diri kita pun akan gelisah. Waduh, ini gimana kok tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan cita-cita. Itulah awal dari ketidaktenangan. Otomatis tidak akan tentram juga, dan otomatis hati kita pun tidak akan damai. Selalu semua yang diinginkan oleh kita harus terwujud di alam nyata ini, tapi hasilnya tidak sesuai. Nah, itulah yang menghambat diri kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga dunia. Terkadang diri kita pun selalu memaksakan keinginan kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang lain.
supaya orang-orang tersebut harus sesuai dengan keinginan yang kita harapkan, yang kita inginkan. Begitu tidak terjadi, kita pun merasa kecewa. Itu salah satu contoh yang sangat sederhana sekali, yang sering diri kita rasakan, yang sangat amat sering sekali diri kita lakukan, selalu memaksakan kehendak. Contoh sudah, sekarang kesimpulan. Kesimpulannya adalah pikiran kita lah yang akan menciptakan neraka dunia ini. Pikiran kita juga lah yang akan menciptakan surga dunia ini. Apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan kita rasakan. Di saat pikiran kita menciptakan neraka, nah, diri kitalah yang akan merasakan neraka dunia itu. Jika pikiran kita menciptakan kedamaian sejati, ketenangan sejati, ketentraman sejati, maka diri kitalah yang akan menikmati dunia surga, alias surga dunia. Dia pun sudah merasakan betapa nikmatnya surga, apalagi nanti di akhirat. Diulang lagi kesimpulannya, apapun yang kita pikirkan, itulah yang akan kita rasakan. Pikiran kita menciptakan neraka, maka kita pun akan merasakan neraka. Pikiran kita menciptakan kedamaian, ketentraman, dan ketenangan, maka kita pun akan merasakan surga dunia. Contoh sudah, kesimpulan sudah, sekarang tinggal solusinya. Sebelum solusi, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan juga loncengnya. Yang sudah like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang sudah tombol dolarnya ditekan, juga gabung ditekan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Apa sih solusinya? Solusinya sangat amat sederhana sekali. Mulailah dari sekarang kita belajar untuk menerima apa adanya. Di saat mendapatkan kebaikan, kita terima. Di saat mendapatkan yang kurang baik, harus kita terima juga. Baik menurut kita, belum baik menurut Tuhan. Kurang baik menurut kita, belum tentu kurang baik menurut Tuhan. Jadi, baik dan kurang baik harus kita terima. Enak dan kurang enak harus kita terima. Karena enak menurut kita belum tentu enak menurut Tuhan. Tidak enak menurut kita belum tentu tidak enak menurut Tuhan. Jadi apapun yang saat ini kita rasakan, kita terima. Jangan kita tolak. Nah, itu solusinya. Jika solusi itu sudah berjalan, maka kita mulai lagi belajar. Harus siap menerima yang tidak enak, dan kita pun harus siap melepas sesuatu yang kita anggap
enak. Nah, terbalikan. Kita harus siap menerima sesuatu yang tidak enak, dan kita pun harus siap melepas sesuatu yang kita anggap enak. Nah, itu dua kunci utama supaya kita mendapatkan karunia, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sejati. Karena hampir kebanyakan dari kita ini tidak mau melepaskan sesuatu yang enak, dan kebanyakan juga diri kita ini tidak mau menerima sesuatu yang tidak enak. Hampir kebanyakan dari kita inginnya menerima sesuatu yang enak dan membuang sesuatu yang tidak enak. Justru di Cerita Kita Channel harus dibalik. Kita harus siap menerima sesuatu yang tidak enak, dan kita harus siap melepas, membuang sesuatu yang enak. Oke, sampai di sini dulu kisah surga dunia yang diciptakan oleh pikiran kita. Sampai berjumpa lagi nanti di episode selanjutnya dengan tema dan judul yang berbeda. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan saya ucapkan semoga kita semua senantiasa dikaruniai nikmat sehat oleh Tuhan Yang Maha Segala-galanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampurasun.